Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai analisis perencanaan rumah kantor arsitektur atau rumah profesi arsitek. Sebelum itu kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 10 orang. Yang pertama ada saya sendiri Muhammad Mabrur Rahman dengan NIM E1B121040. Yang kedua Mulyati dengan NIM E1B121042. Yang ketiga ada Rifka Radian Nasar dengan NIM E1B121048. Yang keempat ada Siti Nur Aziza dengan NIM E1B121050. Yang kelima ada Waude Siti Aisyah dengan NIM E1B121052. Yang keenam ada Zahra Waude dengan NIM E1B121054. Yang ketujuh ada Asman dengan NIM E1211056. Yang kedelapan Muh Ihsanul Amal dengan NIM E1B119039. Yang ke-9 Tito Alfianto dengan NIM E1B119053. Dan yang terakhir Ade Ilmiah dengan NIM E1B118034. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada rekan saya untuk mempresentasikan materi. Kepada yang bersangkutan, saya persilakan. Baik, terima kasih. Langsung saja, yang pertama pemilihan lokasi tapak. Tujuannya untuk mendapatkan tapak dengan potensi terbaik sesuai perkembangan fisik, fasilitas lingkungan, kebutuhan, serta fungsi bangunan. Kemudian dasar pertimbangan yang pertama sesuai dengan RT/RW Kota Kendari, aksesibilitas, potensi lingkungan yang cukup baik, potensi buatan. Kemudian kriteria yang pertama A sesuai dengan fungsi perdagangan dan jasa, yang kedua kawasan perkantoran, kemudian yang kedua itu poin pertama utilitas, yang kedua jaringan, kemudian yang ketiga poin pertama daya dukung tapak, kedua bebas banjir, ketiga vegetasi alami, kemudian yang keempat bangunan penunjang dengan fungsi sejenis. Analisis yaitu ada 2 alternatif, yang pertama Kecamatan Baruga, kemudian yang kedua Kecamatan Korumba. Outputnya alternatif kedua, yaitu Kecamatan Korumba. Selanjutnya. Kemudian analisis matahari. Kriteria meminimalkan cahaya alami dengan bukaan. Yang kedua, penempatan bangunan pada sisi teduh. Analisis matahari terbit dari arah timur sekitar pukul 05.30, tidak menyilaukan. Kedua, matahari sangat terik sekitar pukul 12.00 hingga 14.30 waktu Indonesia Tengah. Kemudian matahari pada sore hari tidak terlalu menyilaukan. Tanggapan, sebaiknya bangunan menghadap ke arah utara untuk minimalkan cahaya yang masuk pada bangunan. Kemudian yang kedua, menghadirkan pohon penedu di halaman untuk menurunkan suhu panas pada bangunan, dan juga penggunaan sun shading untuk mengurangi suhu pada bangunan. Selanjutnya saya serahkan pada pemateri berikutnya. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya itu mengenai analisis matahari. Berdasarkan tapak yang terdapat pada gambar, adapun kriteria yang diperoleh yaitu angin sebagai penyejuk bangunan dan menangkap angin timur ke barat ke dalam bangunan karena angin tersebut sejuk pada pagi hari.
Adapun hasil analisis dari tapak tersebut yaitu pertama, angin bertiup dari arah timur ke barat. Kedua, angin bertiup dari arah utara selama 2,2 bulan, yaitu dari bulan Januari hingga bulan Maret. Ketiga, angin bertiup dari timur selama 8,9 bulan, yaitu dari bulan Maret sampai Desember. Dan yang terakhir, angin bertiup dari barat selama 4,3 bulan dari bulan Desember sampai Januari. Adapun tanggapan berdasarkan tapak tersebut, yaitu pada gambar yang di atas ini dapat kita lihat bahwa kita dapat menggunakan ventilasi silang untuk mengeluarkan udara panas yang masuk pada bangunan. Dan gambar bagian bawah ini merupakan gambar yang merupakan pohon sebagai penyejuk dan pembelok arah angin serta menyerap polusi udara. Next. Selanjutnya itu analisis vegetasi. Pada gambar di sini, adapun kriterianya itu menghadirkan vegetasi yang sesuai dengan kondisi tapak dan fungsi bangunannya. Adapun analisis yang didapatkan yaitu pada sekitar tapak terdapat pohon trembesi, pohon palem, bunga heliconia, dan ditumbuhi ilalang atau tanaman liar. Pada gambar di samping ini merupakan pohon yang terdapat pada tapak. Yang pertama itu pohon trembesi, yaitu sebagai pelindung bangunan, pencegah erosi, serta dapat menyerap karbon dan polutan lebih tinggi dari pohon lainnya. Dan yang kedua itu ada pohon keira, payung, sebagai pengarah angin, penyaring polusi udara, merendam udara, mencegah erosi, pelindung dari cahaya matahari yang menyengat, dan air hujan yang turun. Dan yang ketiga, pada gambar terdapat pohon palem yang berfungsi sebagai penyerap polusi, meningkatkan kualitas udara, dan menyerap 10% lebih banyak dari tumbuhan lain. Dan yang terakhir terdapat bunga rain lili yang berfungsi sebagai tanaman hias pada bangunan. Baiklah, selanjutnya materi selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Baik, untuk analisis view terbagi menjadi dua, yaitu view dari dalam keluar dan dari luar ke dalam. Untuk analisisnya, view dari arah utara berada di Jalan Made Sabara yang berhadapan dengan beberapa ruko dan warkop. View dari arah timur menampilkan pencurian mobil dan rumah warga. View dari arah selatan menampilkan tugu MTQ. Bagian ini merupakan kelebihan tapak dengan pemandangan yang indah. View dari arah barat menampilkan beberapa bangunan komersial. Untuk tanggapannya, arah pintu masuk menghadap ke arah utara dan penambahan dinding pasif sebagai pembatas bangunan dengan rumah warga. Next. Untuk analisis noise, kebisingan tingkat tinggi berasal dari jalan, yaitu berasal dari kendaraan, dan kebisingan tingkat rendah berasal dari area permukiman warga. Untuk kriteria, yaitu mengurangi atau menghindari kebisingan dari kendaraan ataupun rumah warga. Analisis, di area Jalan Made Sabara dan Jalan Saranani memiliki kebisingan sangat tinggi yang dikarenakan oleh kendaraan yang berlalu lalang. Dan pada area sekitar tapak lainnya, kebisingan berasal dari bangunan sekitarnya. Untuk tanggapannya, yaitu ditambahkan pohon perdu sebagai filterisasi kebisingan terhadap jalan, dan penggunaan dinding pasif antara tapak dan permukiman sekitarnya untuk mengurangi kebisingan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Kriteria yang ingin dicapai yaitu untuk mendapatkan sistem kelengkapan bangunan yang sesuai dan dapat membantu kelancaran aktivitas dalam kawasan. Selanjutnya, dalam analisis, sumber listrik pada bangunan ini adalah dari PLN, sedangkan untuk sumber cadangan listrik jika terjadi pemadaman listrik ialah genset. Dapat dilihat dari gambar di samping, di mana ada sistem jaringan listrik yang berasal dari PLN
lalu didistribusikan ke gardu, selanjutnya panel induk, dan ada pembagian panel, dan di bawahnya ada genset, selanjutnya pada panel induk, pembagian panel, lalu didistribusikan. Selanjutnya tanggapannya pada sistem air bersih yang berasal dari pegunungan, lalu distribusikan ke bak penampungan, ke booster, lalu selanjutnya untuk tiap bangunan dan perkebunan. Yang selanjutnya pada air kotor, terdapat air kotor berlemak, lalu melalui tahap pengolahan limbah, dan lavatory melalui tahapan septic tank. Terdapat juga utilitas pencegahan kebakaran melalui fire smoke gas. Ke detektor selanjutnya ada alarm, kontrol panel, genset, dan pump. Yang terakhir ada pembuangan sampah di mana terdapat utilitasnya yaitu dari tempat sampah, bak penampungan utama, lalu selanjutnya ke dinas kebersihan. Next. Selanjutnya ada analisis pencapaian. Kriteria yang ingin dicapai yaitu yang pertama kemudahan pencapaian menuju main entrance, yang kedua menghindari pintu masuk dan keluar dekat dengan perempatan jalan. Analisisnya, main entrance diletakkan di Jalan Mede Sabara yang menghubungkan Jalan Supu Yusuf dan Jalan Saranani. Yang kedua, Jalan Mede Sabara merupakan jalur dua arah. Selanjutnya, terdapat perempatan di sekitar tapak. Tanggapannya, site dapat dicapai melalui Jalan Haji Supu Yusuf, Jalan Haji Absul Silondae, Jalan Saranani, dan Jalan Made Sabara. Arah pintu masuk dijauhkan dari arah perempatan jalan. Yang kedua, arah pintu masuk berada di Jalan Made Sabara. Dan yang terakhir, arah pintu keluar berada di Jalan Saranani. Next. Selanjutnya, analisis sirkulasi. Kriteria yang ingin dicapai yaitu jalur sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki. Analisisnya, yang pertama, Jalan Made Sabara adalah jalur dua arah. Yang kedua, sirkulasi pengunjung berupa pedestrian dan jalur kendaraan. Tanggapannya, di sini terdapat tanggapannya yaitu mengenai sirkulasi pejalan kaki yang ditandai dengan tanda panah warna biru dan sirkulasi kendaraan dengan tanda panah warna merah. Pintu masuk berada di Jalan Made Sabara dan pintu keluar berada di Jalan Saranani. Yang kedua, area parkirnya itu berada di bagian depan dan samping bangunan. Dan yang selanjutnya, parkir mobil pengunjung menggunakan parkir dengan sudut 45 derajat untuk memudahkan pengemudi parkir dan keluar. Selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya. Baiklah, langsung saja, yaitu pertama analisis topografi, yang kriterianya yaitu kondisi dan daya dukung tanah yang baik dan mempermudah pencapaian. Selanjutnya analisis yaitu kondisi tanah pada tapak tidak berkontur. Kedua, kondisi tanah sedikit berlubang akibat curah hujan dan mengakibatkan genangan. Ketiga, jenis tanah adalah tanah kuning. Adapun tanggapan yaitu pemanfaatan kondisi kontur tanah yang rata pada bangunan, penambahan tanah timbunan pada tapak untuk menghindari kondisi jalan yang semakin tinggi setiap tahunnya. Terakhir, dibuatkan tangga sebagai pembeda ketinggian lantai dasar. Next. Analisis hujan, yaitu kriteria untuk mengetahui curah hujan di daerah tersebut, mengetahui pengaruh hujan pada bentuk bangunan, mengantisipasi rancang desain bangunan. Selanjutnya analisis musim hujan 24 November sampai 15 Juli, musim kemarau 15 Juli sampai 24 November. Bulan dengan curah hujan tertinggi adalah bulan Mei dengan rata-rata curah hujan 181 mm. Bulan dengan curah hujan paling sedikit adalah September dengan rata-rata 42 mm. Adapun tanggapan dalam analisis ini yaitu penanaman pohon dengan jenis akar tunggang
atau pohon trembesi karena mampu menyerap air. Next. Analisis drainase. Kriterianya pengadaan drainase untuk mengalirkan air buangan dan terhindar dari banjir. Analisis pada sekitar tapak terdapat drainase kota. Adapun tanggapannya yaitu membuat bank penampung air dan sumur resapan untuk air hujan. Terakhir, membuat drainase dalam tapak untuk mengalirkan air ke drainase kota. Untuk memaparkan materi berikutnya, saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi yaitu analisis lingkungan, di mana kriteria dari tapak ini ialah memanfaatkan potensi alam atau iklim guna menampung aktivitas di dalam bangunan. Kemudian dilakukan analisis dan didapatkan data bahwasanya pada tapak tersebut tanahnya berkontur rata, kemudian terdapat banyak vegetasi pada sekitar tapak. Lalu lokasi tapak dekat dengan perempatan jalan. Selain itu, kebisingan juga banyak berasal dari kendaraan yang lalu lalang dari sisi depan dan sisi samping kanannya, dan juga dari kebisingan warga di sekitarnya, karena di sekitarnya ialah lingkungan perumahan. Lalu adapun tanggapan dari hasil analisis kami ialah perletakan main entrance berada di Jalan Madesa Bara. Lalu untuk pintu keluarnya sendiri terletak di Jalan Saranani. Selain itu, untuk pada site-nya ditimbun agar menghindari kondisi permukaan jalan yang lebih tinggi dari bangunan, sehingga tidak tergenang air di dalam tapak yang mengakibatkan banjir. Selain itu, bangunan jauh dari jalan untuk mengurangi kebisingan. Maksudnya bangunannya diletakkan agak jauh dari jalan agar mengurangi kebisingannya. Selain itu, untuk parkirannya sendiri dibuat dengan sudut 45 derajat agar dapat memanfaatkan lahan dengan lebih efisien. Lalu ditambahkan pula vegetasi yang sesuai dengan fungsi bangunannya. Baik, next. Berikutnya mungkin. Baik. Lalu untuk penzoningan dari tapak tersebut dapat kita lihat jadi untuk penzoningannya dibagi menjadi 4 zona, yaitu zona publik, zona semi publik, zona privat, dan zona servis. Adapun untuk zona publik sendiri terletak pada bagian depan dan sisi kiri tapak. Lalu untuk semi publik tentu saja berada di bagian tengah, yang sebenarnya ini merupakan bagian depan dari bangunan. Lalu adapun untuk zona privat dan zona servis terletak di bagian belakang tapak dan juga yang merupakan belakang dari bangunan. Baik, saya rasa itu saja dari saya. Saya serahkan kepada rekan saya untuk melanjutkan materi. Terima kasih. Selanjutnya yaitu ada pengolahan tapak yang untuk orientasi bangunan. Untuk orientasi bangunan sendiri menghadap ke arah utara untuk menghindari paparan sinar matahari langsung dari arah timur dan barat. Kemudian juga memberi bukaan pada sisi timur dan barat pada bangunan untuk kelancaran sirkulasi ke dalam bangunan. Untuk orientasi bangunan sendiri diusahakan memanjang dari timur ke barat. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Oke, untuk pemateri selanjutnya silakan.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu sirkulasi dan parkiran. Pada tapak, pintu masuk berada di Jalan Made Sabara dan pintu keluar berada di Jalan Saranani. Kemudian area parkiran berada di bagian depan dan samping bangunan. Kemudian parkir mobil pengunjung menggunakan parkir 45 untuk memudahkan pengemudi parkir dan keluar. Kemudian yang kita lihat pada gambar yaitu keterangan pada panah biru yaitu sirkulasi pejalan kaki, kemudian panah merah yang artinya sirkulasi kendaraan. Next. Kemudian landscape yang bisa kita lihat pada gambar, kemudian ada keterangan di sini. Yang pertama yaitu pintu masuk, kemudian yang nomor 2 paving block, kemudian yang ketiga parkir motor, kemudian yang keempat vegetasi, kemudian yang kelima pintu keluar, yang keenam parkir mobil, yang ketujuh pedestrian, yang kedelapan bangunan. Itu saja mungkin yang dapat saya presentasikan. Untuk selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya di sini ada gambar denah lantai 1. Pada denah ini terdapat ruang pada umumnya seperti ruang teras, ruang tamu, ruang keluarga, dapur, kamar tidur, ruang cuci, dan WC. Namun pada denah ini terdapat tambahan ruangan seperti ruang arsitek, ruang sipil, studio, lobi, ruang baca, dan ruang direktur. Ruang-ruang tersebut adalah ruang yang berfungsi sebagai wadah untuk usaha profesi dari arsitek. Berikut adalah gambar dari denah lantai 2. Pada denah lantai 2 lebih mengutamakan fungsi hunian, yang dimana susunan ruang-ruang dirancang sedemikian rupa agar penghuni merasa nyaman dan tidak terganggu oleh aktivitas yang lainnya. Berikut adalah tampilan tampak depan dan fasad. Konsep rumah ini adalah modern minimalis yang ditandai dengan bentuk dari bentuk bangunannya yang berbentuk persegi dan menggunakan atap beton. Serta tema dari bangunan ini adalah monokrom. Ciri-cirinya bisa dilihat dari pemilihan warna, yaitu warna hitam dan putih. Untuk selebihnya materialnya menggunakan aluminium. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, demikian presentasi dari kelompok 3, yaitu rumah kantor arsitektur. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.